Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang paham skeptis. Nah, apa itu paham skeptis? Kata skeptisisme berasal dari bahasa Yunani yaitu skeptikos, yang berarti orang yang memeriksa atau penyelidik. Secara etimologis, skeptisisme tidak identik dengan tidak percaya, melainkan ragu sebelum menerima sesuatu sebagai kebenaran. Dalam filsafat, skeptisisme dipahami sebagai aliran yang meragukan kemungkinan manusia memperoleh pengetahuan yang pasti. Skeptis bukan berarti menolak kebenaran secara mutlak, tetapi menekankan bahwa klaim kebenaran harus diuji terlebih dahulu. Contohnya, ketika seseorang mengatakan bumi datar, sikap skeptis akan mendorong kita bertanya, apa buktinya? Bagaimana cara membuktikannya? Dalam keraguan itulah lahir penelitian dan pembuktian yang mengarahkan manusia pada kebenaran yang lebih kuat. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas sejarah perkembangan skeptisisme. Yang pertama itu ada skeptisisme kuno, yang dimana dipelopori oleh Pyrrho dari Elis, yang menekankan bahwa epoche atau menangguhkan penilaian dan atarxia atau kedangan batin. Sectus empiricus menegaskan bahwa setiap klaim dapat dilawan dengan klaim yang sama kuat. Kemudian yang kedua ada skeptisisme abad pertengahan, di mana pada abad pertengahan ini dipandang berbahaya karena dapat melemahkan iman. Al-Ghazali meragukan akal dan menekankan wahyu serta pengalaman mistik sebagai sumber kepastian. Nah, selanjutnya ada skeptisisme modern, di mana pada skeptisisme modern ini Descartes memakai keraguan metodis hingga menemukan kebenaran cogito ergo sum. Hume menyoroti keraguan pada sebab akibat, menekankan keterbatasan empiris. Kemudian yang keempat ada skeptisisme kontemporer, yang dimana pada skeptisisme kontemporer ini lebih banyak diterapkan pada ilmu pengetahuan, budaya, dan kritik terhadap klaim kebenaran absolut. Adapun tokoh-tokoh penting dalam skeptisisme, yang pertama itu ada Pyrrho dari Elis, yang dikenal sebagai bapak skeptisisme. Pada tahun 360 sampai 270 sebelum Masehi, Pyrrho dianggap sebagai pendiri skeptisisme Yunani kuno. Ia mengajarkan bahwa kebenaran mutlak tidak dapat diketahui, sehingga manusia sebaiknya menangguhkan penilaian atau epoche untuk mencapai ketenangan jiwa atau atarxia. Kemudian yang kedua ada Sectus empiricus atau penyusun teori skeptisisme sistematis. Sectus atau pada abad ke-2 Masehi adalah filsuf dan dokter Yunani yang menuliskan ajaran skeptisisme secara sistematis dalam karya seperti Outlines of Pyrrhonism, yang menekankan keraguan terhadap klaim pengetahuan dan menawarkan skeptisisme sebagai jalan hidup praktis. Selanjutnya yang ketiga ada René Descartes atau skeptisisme meteologis, yang dimana pada tahun 1596 sampai 1650 Descartes menggunakan skeptisisme bukan untuk menyangkal pengetahuan, melainkan sebagai metode untuk menemukan kepastian. Dengan meragukan segalanya, ia sampai pada kebenaran tak terbantahkan, yaitu pada cogito ergo sum atau aku berpikir maka aku ada. Kemudian yang keempat ada David Hume atau skeptisisme empiris. Pada tahun 1711 sampai 1776, Hume meragukan dasar pengetahuan yang bersumber dari pengalaman. Ia mempertanyakan hubungan sebab akibat dan menekankan bahwa keyakinan kita hanyalah kebiasaan berpikir, bukan kepastian logis. Kemudian yang kelima ada Karl Popper atau falsifikasi dalam sains. Pada tahun 1902 sampai 1994, Popper mengembangkan pendekatan kritis dalam ilmu pengetahuan. Ia menolak klaim kepastian ilmiah dan mengajukan prinsip atau falsifiability dalam uji salah sebagai syarat teori ilmiah. Dengan begitu, sains maju melalui kritik dan pengujian, bukan pembuktian mutlak. Macam-macam skeptisisme. Yang pertama ada skeptisisme global, yang dimana skeptisisme ini meragukan kemungkinan adanya pengetahuan sama sekali. Pandangan ini menyatakan bahwa manusia tidak dapat mencapai kebenaran mutlak. Yang kedua ada skeptisisme lokal, yang dimana keraguan hanya ditetapkan pada bidang tertentu, misalnya keraguan terhadap pengetahuan moral, agama, atau metafisika, tetapi menolak semua pengetahuan.
Yang ketiga ada skeptisisme metodologis. Skeptisisme metodologis ini merupakan alat atau metode untuk menemukan kepastian, namun masih ada keraguan saat digunakan. Contohnya, Descartes yang meragukan segalanya hingga menemukan dasar pengetahuan yang pasti. Yang keempat ada skeptisisme ilmiah, sikap kritis dalam ilmu pengetahuan yang menuntut bukti empiris dan eksperimen untuk menguji kebenaran teori. Tujuannya bukan menolak ilmu, tetapi memastikan keabsahan teori ilmiah. Adapun dampak positif dari skeptisisme yang pertama itu dapat membentuk sikap kritis, di mana skeptisisme melatih orang untuk tidak mudah menerima informasi tanpa bukti. Yang kedua, menjadi dasar metode ilmiah, di mana keraguan mendorong peneliti atau pengujian dan pembuktian teori. Yang ketiga, mencegah dogmatisme, di mana menghindarkan manusia dari sikap menerima sesuatu secara buta tanpa berpikir. Kemudian yang keempat, dapat menemukan budaya dialog dan perdebatan sehat, di mana skeptisisme membuka ruang diskusi yang rasional dan terbuka. Kemudian selain dampak positif, skeptisisme ini juga memiliki dampak negatif, yang dimana jika ekstrim dapat menimbulkan relativisme, yang dimana semua kebenaran dianggap relatif sehingga tidak ada kepastian. Dampak yang negatif yang kedua itu dapat melemahkan keyakinan moral dan agama, di mana terlalu meragukan bisa membuat nilai moral dan iman menjadi goyah. Kemudian yang ketiga, bisa membuat manusia tidak percaya pada apapun, yang mana menyebabkan keraguan total dapat berujung pada pandangan hidup tanpa makna. Selanjutnya ada relevansi skeptisisme dalam kehidupan modern. Yang pertama, dalam ilmu pengetahuan, skeptisisme menjadi fondasi metode ilmiah modern. Setiap teori diuji, diverifikasi, dan dipastikan. Tanpa sikap skeptis, ilmu pengetahuan akan berhenti berkembang. Kemudian dalam kehidupan sosial di era digital, berita bohong dan teori konspirasi sangat mudah menyebar, sehingga skeptis mendorong masyarakat untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai dan menjelaskannya. Kemudian dalam pendidikan, sikap skeptis melatih siswa berpikir kritis, tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi juga dapat menganalisis dan mempertanyakan dasar kebenarannya. Kemudian dalam kehidupan pribadi, skeptisisme membantu seseorang lebih hati-hati dalam mengambil keputusan, tidak gegabah, dan selalu menimbang fakta sebelum bertindak. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa skeptisisme adalah paham filsafat yang menekankan keraguan terhadap klaim kebenaran. Sejarahnya dimulai sejak Yunani kuno bersama Pyrrho, berkembang pada masa modern dengan Descartes dan Hume, sehingga kontemporer dalam sains melalui falsifikasi Karl Popper. Skeptisisme memiliki dua sisi positif karena menumbuhkan sikap kritis dan mendorong ilmu pengetahuan, namun negatif bila ekstrim karena dapat menimbulkan relativisme dan nihilisme. Dalam kehidupan modern, sikap skeptis sangat relevan untuk menghadapi arus informasi dan perkembangan sains. Baiklah, sekian dari penjelasan tentang skeptisisme. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.